nggak pusing kan ya kak? Iya. Dikit. Dikitnya segini. Oke. Makanya kan BMC udah jadi makanan sehari-hari anak-anak SB kan. Betul banget. Pasti udah nutup mata lah gitu. Udah lah. Oh, ini mau main kok malah stres. Jadi mau sampai gebuk meja. Halo sobat berlayar. Jadi kembali lagi ke sesi podcast kita yang episode keempat. Jadi sebelum kita mulai sesi bincang asiknya, mungkin kita perkenalan dulu karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama aku Minerva dan di sini ada partner aku. Perkenalkan, nama aku Kausar Latas. Dan di sini kita juga kedatangan narasumber yaitu Kak Fadli. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Fadli Rafidin Alkalaj dari SB 59. Salam kenal sobat berlayar. Mungkin sedikit lagi mungkin ya kita bridging dulu kali ya teman-teman nih. Oke. Kita bingung nih, Kak Fadli ini kesibukannya tuh apa aja sih sekarang nih? Mungkin biar teman-teman juga tahu nih. Oke, ya makasih Sasa. Jadi untuk kesibukan aku saat ini, aku yang pertama itu jadi Kepala Badan Manajemen Internal di BMSB IPB, Kabinet Restorasi Mimpi. Lalu juga aku kepanitiaan DSB ikut 2 nih, ada di ID Nation dan juga di Advent 8.0. Di ID Nation, alhamdulillah aku diamanahkan sebagai ketua pelaksana. Lalu di Advent aku jadi mentor, jadi membersamai angkatan-angkatan Sasa dan juga angkatan Eva kayak gitu. Nah, kira-kira nih Kak, kakak kan ikut banyak banget nih organisasi sama kepanitiaan. Nah, kakak tuh punya nggak sih tantangan utama yang berat banget nih selama kakak menjalanin kedua itu, gimana? Oke, kalau tantangan sendiri tentu banyak banget yang aku rasain ya, terutama dari segi jadwal utamanya. Kenapa? Karena memang Advent, ID Nation dan juga BMI itu saat ini lagi cukup padat lah running-nya. Terutama Advent juga kan karena sebagai mentor berarti perlu into selama kurang lebih 2 bulan lah kayak gitu kan bersama teman-teman SB 60, teman-teman SB 59 sebagai panitia. Dan dari penjadwalan itu tentu jadi tantangan utama karena aku harus menyesuaikan kayak gitu, kapan aku harus ke BMI, kapan aku harus jadi ketua ID Nation, kapan juga aku harus jadi mentor Advent 8.0 kayak gitu. Aku juga ikut stres. Enggak, kok biasa aja, pasti di luar sana juga banyak teman-teman yang mungkin lebih sibuk dari aku gitu, cuman kurang lebih aku kayak gitulah untuk saat ini di semester 5. Tapi nggak pusing kan ya Kak? Iya. Dikitnya segini. Oke. Wah tapi emang mungkin kita penasaran banget nih, mungkin dari beberapa kepanitiaan tadi juga kan Kak Fadli tuh ada yang jadi banyak ketuplaknya lah kayak Betul. gitu. Nah, dan juga Kak Fadli itu mentor kan, Betul. harus benar-benar membersamai. Nah, gimana sih cara Kak Fadli bisa memprioritasin tugas-tugasnya gitu kan? Itu kan benar-benar padet runningnya bareng dan itu harus diprioritaskan lah gitu. Betul bang. Nah sebelum aku ngambil opportunity itu juga pasti aku harus mikir dulu kan kira-kira tupoksinya tuh apa aja gitu. Terutama yang aku ambil pertama tuh sebenarnya kepala BMI itu kan udah dari bulan Februari lalu kalau aku kurang salah ya. Lalu juga ID Nation nama Advent. Nah aku lihat dulu nih kira-kira tugas-tugas atau tupoksinya itu apa aja gitu yang perlu aku lakukan, kayak kira-kira bisa apa enggak. Nah walaupun ID sama Advent tuh berjalan bersamaan, cuman kan kalau misal ID Nation saat ini masih tahap preparation dan baru open registrasi aja, jadi belum ada kegiatan yang memang eventual. Makanya aku isi dengan mentor nih, supaya apa? Karena aku juga ada rasa kalau misalnya aku kayak bakal lebih seru nih kehidupan di SB kalau misalnya ikut kenal sama teman-teman SB 60 gitu. Jadi pertama yang dilakukan cari tahu dulu tupoksinya apa, kemudian selama menjalankannya nanti dilihat nih kira-kira priority pada saat itu seperti apa gitu. Karena kan kita nggak bisa menerka-nerka dari jauh-jauh hari kan kalau misalnya tupoksi, karena bisa aja kayak tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada. Jadi priority kemudian juga dikoordinasikan dengan orang-orang yang tergabung di panitia atau kegiatan tersebut gitu. Karena kan di panitia juga aku nggak sendiri kan, walaupun aku ketua di ID Nation, aku masih punya teman-teman staff, teman-teman pimpinan lainnya. Begitu pula di Advent, mentor juga nggak cuman aku doang, tapi masih ada teman-teman mentor yang lain. Jadi koordinasi dan juga track back kira-kira kegiatan itu akan seperti apa. Oke, ini Kak, dengar-dengar idea lagi open registrasi ya? Nah, itu dimulai dari kapan tuh Kak? Oke, betul banget Eva. Makasih udah inget nih, Eva udah inget loh teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, ID Nation itu sudah open registrasi 7 September lalu nih. Jadi buat teman-teman
SB nih terutama penonton setia dari Kesma SBPB nanti bisa banget daftarin BMC-nya di tahap pertama. Daftar ya. Daftar ya, teman-teman. Kayak gitu. Karena pun gratis buat tahap BMC-nya. Oh, gratis kan BMC-nya? Gratis, jadi bisa banget. Daftar, yang penting daftar dulu aja gitu, Betul. coba dulu. Apalagi kan BMC udah jadi makanan sehari-hari anak-anak SB kan. Betul banget. Pasti udah nutup mata lah gitu. Udah lah, gampang lah Iya, kerjainnya udah kayak selesai ini Iya. udah nggak Beres, ya beres Kayak iya gitu. bener. Dengar juga tuh kalau ada yang sendiri juga bisa di matchmaking ya. Oh iya bener banget. Jadi Idea tahun ini tuh terbuka. Kalaupun sendiri nanti ada skema namanya matchmaking yang mana itu orang yang sendiri kita kumpulin biar jadi satu tim gitu. Oh, jadi nggak bakal sendirian tuh teman-teman. Betul. Tenang kok, bakal dicarikan. Berarti nanti kita baru berdua nih. Nanti Nanti- dibantuin ya cari. Betul, cariin ya sama Cari temennya. satu lagi ya Oke, kan. bisa aku cari langsung. Aku catat. Langsung ya, Catat. daftar langsung nih. Daftar langsung. Langsung menang bisa nggak? Mohon maaf nggak bisa. Nanti abis ini kita daftar ya. Oke, langsung daftar, pulang Oke. langsung daftar. Sampai tanggal berapa tadi kak? Sampai tanggal 20 Oktober. Masih lama Masih banget lama. Jadi tuh, masih bisa pasti mikir-mikir. bisa lah persiapan dulu. Siap. Dengar nih, kakak tuh banyak banget nih kegiatannya. Nah, gimana sih kak cara kakak tuh mempertanggungjawabkan itu semua? Kayak pasti kan berat nih, tanggung jawabnya banyak. Terus gimana sih caranya kak? Aku tuh pengen banget gitu loh kak, biar bisa bertanggung jawab kayak kakak, semuanya tuh bisa dilaksanain dengan baik. Oke, mungkin disclaimer juga mungkin kalau misalnya apa tanggung jawab aku baik apa enggak itu mungkin teman-teman panitia yang lain yang bisa nilai. Cuman kalau misal apa yang aku percaya ide yang aku lakukan itu pertama itu sih kuncinya koordinasi dulu sama teman-teman di panitia, teman-teman di organisasi. Kalau misalnya kalian tuh ikut di A, B dan C gitu. At least teman-teman kalian tahu kalau misalnya kalian ada kesibukan lainnya. Jadi kalaupun kalian lagi sibuk di A, yang B-nya tuh ditinggalkan tapi dengan komunikasi yang baik kayak gitu. Karena kan biasanya jadi kendala tuh ditinggalkan tapi gak berkomunikasi gitu kan. Sering banget kejadian gitu tiba-tiba tidak ada komunikasi koordinasi karena sekecil-kecilnya konfirmasi adalah komunikasi. Betul banget. Jadi itu pertama ada konfirmasi, ada koordinasi dulu dan ya dijaga komunikasinya supaya kalaupun kita lagi take responsibility di yang lain, yang di tempat kita tinggalkan tuh tidak merasa ditinggalkan lah gitu. Karena kita udah info, jadi ada teman-teman yang nanti membackup kayak gitu. Tuh guys, buat teman-teman jangan lupa komunikasi dulu ya kalau misalnya kalian ada apa-apa. Jadi teman-temannya juga pada tahu, betul ya kak? Betul banget. Banget. Jadi emang lebih terbuka aja lah antar sesama Betul. pengurus atau Pengurus kepanitiaan. kepanitiaan. Ya saling ngerti aja lah ya. Betul. Nah, mungkin karena balik lagi nih tadi emang karena dari komunikasi terus ke banyaknya kegiatan kita juga penasaran nih gimana dari Kak Fadli sendiri ada pengalaman gak sih pas lagi manage waktu itu ada sebuah kejadian atau kondisi dan mungkin Kak Fadli cara ngatasinnya gimana karena balik lagi teman-teman juga mungkin banyak yang merasakan tapi masih bingung nih belum ada kayak contohnya kayak gitu. Betul, oke. Coba deh. Kalau aku mungkin dari contoh dulu, baru banget kemarin aku satu hari itu full padat kegiatan di tempat yang berbeda gitu. Yang pertama kan kemarin ada parade saudagar ya. Bener banget. Nah, jadi kemarin ke Dramaga tapi sayang banget aku nggak sempat untuk arak-arakannya karena kejebak macet kayak gitu. Jadi aku udah sampai Dramaga nih posisinya tapi nggak sempat arak-arakan karena macet banget ya itu padat wisadawan. Nggak pernah nggak macet Iya sih kak. kan? Aduh, Dramaga. Ini udah berangkat sampai sana terus ternyata udah keburu selesai. Nah itu yang pertama. Terus lanjut dari parade itu ada physical marketing ID Nation tadi. Jadi ID Nation lagi buka booth juga nih di CCR di pelatarannya. Itu dari jam 1 sampai jam 3 kurang lah. Jam 3 kurang lah. Terus dilanjut jam setengah 4 itu ada rapat sama Pak Zena sama wakil dekan kayak gitu. Untuk membahas ID Nation juga sebetulnya kayak gitu. Terus ada lagi agendanya belum selesai. Wah, banyak ya. Iya, masih banyak nih, udah. Nah, di jam 5-nya aku ada OHC, 1 hour closer buat teman-teman Advent kelompok aku gitu. Itu Mentor ini. mentor sampai setengah 7. Jam 7 ada lagi. Kita sudah udah balik, udah tidur gitu ya. Udah keluar semua. Udah keluar semua udah sampai 5 nih. Iya. Nah, yang kelima itu ada rapat pimpinan ID Nation. Jadi karena tadi udah sempat rapat sama wakil dekan, otomatis aku perlu menurunkan apa yang disampaikan ketika rapat tadi kan ke teman-teman pimpinan aku. Gimana aku cara manage atau gimana cara aku ngatasinya tuh pertama aku biasanya biasain untuk nulis jadwalnya tuh di Google Calendar gitu. Kalender ya. Betul. Jangan Iya. Kalender. Jadi aku tahu kira-kira oh aku masih ada space di sini, jadi aku masih bisa
ngeluangin waktu buat di A, di B dan C gitu. Karena kadang kan ada aja gitu ya dadakan rapat, ada dadakan apa. Nah itu aku atasinya dengan terjadwal itu di Google Calendar aku. Karena pun aku orangnya cukup pelupa gitu. Mengatasi hal seperti itu, aku lupa datang rapat kan gawat juga. Bahaya banget, bahaya itu. Jadi kepala juga kepala juga ya, Iya, bahaya paling banget gawat. kalau lupa. Iya. Nah makanya aku biasanya catat di Google Calendar supaya aku nggak lupa gitu. Pun di Google Calendar kan ada fitur reminder gitu, jadi aku oh iya nih aku harus cepat-cepat berangkat nih karena jam sekian ada rapat lagi kayak gitu. Keren banget sih. Gitu ya guys, cara mengatasinya dan mengolah jadwal yang Betul. sangat padat itu menjadi ngek gitu. Google Calendar. Google Calendar bisa jadi solusi. Solusi ya. Solusi. Tapi ya kak, Hmm. kan kakak tuh pasti ada kehidupan pribadi juga lah ya, nggak mungkin kan ngampus doang, terus organisasi juga, Betul. kepanitiaan, pasti kakak tuh punya lah kehidupan pribadi, mungkin sama keluarga, mungkin sama kekasih, ya. Bisa. Bener gimana sih kakak bisa menjaga profesionalitas kakak nih? Gimana tuh? Oke, iya, membagi kehidupan personal dan kehidupan profesional kayak gitu kan pertanyaan. Nah, itu tadi sih aku balik lagi aku ngandelin sama si Google Calendar itu. Pun yang kedua, aku biasanya tuh dari kesibukan aku tadi nggak aku anggap sebagai sesuatu yang membebani gitu. Jadi pun refreshing aku ya ketemu teman-teman tadi gitu. Jadi beres rapat kita sama teman-teman gitu kan, itu juga buat aku pribadi sih itu kesenangan gitu. Kayak aku ketemu teman-teman mentor aku yang lain, orang-orangnya heboh banget, itu malah recharge energi aku gitu. Habis lagi capek butuh Iya teman-teman, kan? iya nggak bisa malah di rumah sendiri. Betul. Nah, iya aku juga gitu. Jadi kalau misal aku lagi mumet, kadang kan ada rapat apa, aku malah kayak ayo kita rapat gitu. Karena pun ketemu teman-teman gitu kan jadi seru lah gitu. Jadi kedok ya. Jadi kedua karena fun fact juga itu aku nggak tahu ini fun fact atau enggak ya. Jadi aku pernah ada satu waktu seminggu tuh full banget padet kegiatan kuliah segala macam. Terus dikasih libur 1 hari malah demam. Jadi kayak kalau di rumah malah demam gitu. Iya malah sakit. Kata aku apa karena badan aku udah kesukaan di luar gitu, atau kedua nih ternyata badannya mungkin membohongi aku. Ketika aku di luar aku kan seneng sama orang-orang, jadinya gak ngerasain sakitnya. Jadi pas di rumah kok malah demam, malah pilek gitu. Ya tapi iya loh bener gitu. Kadang kalau didiemin tuh badan malah kerasa sakitnya. Iya. Kayak harus gerak terus ya, harus terbiasa sibuk Iya. gitu. Ikutin, kita mau ikut sibuk juga ya. Kenapa juga gitu sih, kalau di rumah capek ya kan, Iya harus kan? disibukin, harus gerak. gerak, Iya. harus keluar. Kalau di rumah aja tuh kayak ngerasa kok hari ini gak sibuk sih, Kayak ada yang ada yang kurang gitu. Iya bener Lo suka banget. nyari-nyari sibuk. Hari ini kok gak ada rapat ya? Kayak apa ada yang kelewat ya gitu. Aku gak kecatat. Ya aku gak bisa, ada apa ya gitu ya. Iya. Tapi kak pernah gak sih ngerasa stres atau burn out banget kayak gitu? Pernah gak? Pernah banget sih, pernah Pernah. banget. Jadi memang karena itu kan kesibukannya juga padat. Kadang burnout itu justru karena ngerasa kurang maksimal gitu. Kadang suka introspeksi diri, kayak ngerasa kurang maksimal di tempat. Pun aku biasanya juga sempetin ngobrol sama teman-teman aku kan kayak kurangnya apa segala macem gitu. Jadi itu karena aku orangnya overthinkingan sebetulnya. Overthinkingan kak? Iya, jadi kayak ternyata iya, karena aku sangat Wow. memikirkan apa kata orang gitu tentang aku. Tapi kadang outputnya aku buat jadi positif gitu. Misal kayak orang dalam tanda kutip tidak mempercayai aku gitu, mengambil posisi apa, mengambil role apa. Justru aku malah pengen membuktikan gitu kalau misalnya aku bisa kayak gitu. Nah tapi di satu sisi pun karena aku mengharapkan ada pembuktian itu, jadinya nge-push diri itu terlalu hard gitu. Karena punya beban Betul. sendiri. Emang dari diri sendirinya gitu lah ceritanya. Terus gimana cara kamu Caranya ngatasinnya? gimana tuh? Oke, aku ya pertama cara ngatasinnya aku breakdown dulu tuh kira-kira buat aku mencapai goals atau target aku di suatu organisasi atau kepanitiaan itu kayak gimana gitu. Aku targetin dulu aku mau apa, aku harus apa. Misal kayak Idonesian, oke aku mau pendaftarannya ada berapa orang. Misalnya aku catat nih, aku harus segitu. Nah caranya seperti apa? Aku breakdown lagi karena aku percaya gitu kalau misalnya aku memposisikan diri aku udah di goals aku semakin giat gitu. Gitu. Jadi aku goals misal biar gampang, aku misal 300 pendaftar ID Nation. Aku harus ngebayangin aku bakal ngasih sambutan di depan 300 tim pendaftar.
Jadi aku di motor tuh sering kayak gitu ngebayangin. Mikirin dia Kak, Iya. sambil motoran tuh sambil Dipikirin, mikirin gitu. Sambil dipikirin kayak aku mau ngomong apa nanti ya kalau misalnya sambutan di depan mereka. Nah dari hal-hal kayak gitu aku kan udah membayangkan di sana kalau aku nggak bisa achieve itu otomatis aku kecewa ya kan. Nah biar aku nggak kecewa aku breakdown lah itu cara-cara seperti apa gitu kan. Hal-hal seperti itu yang aku sebagai ketua bisa florin ke anak-anakku tapi juga dalam koridor masuk akal gitu ya kan nggak mungkin juga kayak aku nyuruh Markom kalian harus 1.000 peserta 1.000 tim kan Pusing tuh Markomnya. kasihan juga Kasihan kan. Markomnya ya. Tertekan kayak tiga reaksi Iya. mungkin pusing ya. Ini 1.000, ini Iya. 1.000 gitu. Jadi aku punya mimpi, aku memposisikan diri aku udah achieve mimpi itu, jadi aku bisa breakdown ke bawah kayak gitu. Gitu. Kayak manifesting gitu Mm-mm, berarti. betul, jadi betul manifesting kayak gitu. Enak sih kalau kayak ada caranya tersendiri gitu. Iya. Keren-keren. Karena biasanya kalau orang stres tuh nggak bisa ngadepinnya gitu. Iya. Bisa nangis tuh pernah nggak sih kan nangis gitu diam-diam gitu kayak Diam-diam. beratapi terus menangis gitu. Aku kalau misalnya overthinking gitu nggak tahu sih ngerasanya sejauh ini nggak sampai nangis yang kayak gimana. Tapi aku nangis. biasanya itu ada sedikit. Aku biasanya di motor gitu kayak sambil dengar lagunya di set tuh yang lagu-lagu Galau. either galau atau lagu-lagu yang mimpi-mimpi gitu lah gitu. Oh, mengejar mimpi. Kayaknya lagu-lagu vibes mengejar mimpi gitu. Nah itu aku bikin motor bisa kepikiran gitu kayak kurang apa ya gitu nanti buat ID Nation kurang apa, buat BMI kurang apa misalnya atau kayak mentor anak-anak aku seneng gak ya dimentorin sama aku. Nah itu bisa aku di motor gitu kopi sambil denger lagu gitu kan lebih Enjoy lah, lebih enjoy. Iya, gitu enjoy. kan. Walaupun sambil klakson orang ya. Nggak enjoy dong itu Kak. Kalau drama kan. Tapi kan kayak itu tuh berarti ibaratnya coping mechanism-nya Kak Fadli kan. Tapi ada nggak sih Kak kegiatan atau produktivitas lain nih di tengah-tengah kesibukan ini biar lebih enjoy, lebih chill gitu. Jadi kayak nggak tentang organisasi atau panit gitu. Ada nggak sih kegiatan atau produktivitas lainnya? Oke, Penasaran deh. mungkin produktivitasnya sih sebenarnya lebih di kuliah juga karena kuliah kan sekarang lagi banyak project juga kan kayak PBK itu bisa juga jadi solusi kayak misalnya sibuk nih organisasi mulu karena PBK itu kita build a business kan buat produk buat bisnis jadinya kita pas di prosesnya pun aku bisa dalam tanda kutip refreshing juga lah gitu karena misalnya kayak nyari bahan kan itu di luar kehidupan aku di organisasi kan jadi kayak gitu jadi mungkin bisa jadi refreshing terus yang kedua juga aku lagi mulai aktif untuk olahraga lah tipis-tipis aja kan lagi zaman healthy lifestyle lagi zaman Ini apa tuh Kak kalau boleh tahu Kak? Jogging kebun raya kah? ngejim tipis-tipis aja Oh, nge-gym ternyata. tipis-tipis Oh, aja ternyata. Mau bentuk otot ya saya. Otot ya. Tipis sih malah pas otot. Keren ya. Membaikin Tipis-tipis diri aja. juga. Tipis-tipis aja disclaimer nih buat teman-teman yang udah nge-gym udah mahir aku masih tipis-tipis aja kalau olahraga ya paling nge-gym terus tadi di kuliah gitu paling kalaupun refreshing nggak produktif banget sih biasanya main game aja sih cowok kan gitu main game buat refreshing gitu Game apa tuh? PS atau ML atau apa? kalau aku main game main di laptop main FIFA main bola ya. game bola Oh, itu kesukaan cowok banget Iya ya. kan? Sangat Cowok. cowok Nah, jadi banget. refreshing gitu buat kalau misalnya habis sibuk biasanya buka laptop ya main gitu biar walaupun kalah tapi ya udah Ya udah lah. Itu bukan stres tuh Kak, kalau kalah. Karena kalau aku main game kalau kalah makin stres. Makin stres. Stres juga paling Kayak stres. Oh, ini mau main kok Malah malah stres. Jadi Iya, malah bener. sampai gebuk meja Oh, dibalik. Dibalik aja dibalik. oh nggak sampai dibalik enggak jangan gitu ya. rusak rumahku jangan Oh, jangan dong, dimarahin orang tua nanti. Waduh. Makin stres, dimarahin makin stres. Aduh. Ternyata gitu ya. Ternyata walaupun memang adalah itu coping mekanisme tapi masih produktif yang tadi ya ngerjain berarti kan PBK tuh itu maksudnya tugas ya Kak Tugas ya? sebetulnya Oh, tugas. itu tugas ya tapi jadi refreshing lah dibawa enjoy Enjoy berarti aja. cuman itu juga PBK juga aku makasih ke teman-teman kelompok aku udah bekerja sangat baik teman-teman kelompok aku Depresiasi aku tuh di backup teman-teman. aku di backup Di backup ya. aku bantu dikit gitu cuman aku lihat udah pada jalan-jalan nyari bahan gitu Itu udah cover. terima kasih kelompok PBK aku terima Ya, kasih kelompoknya. terima kasih juga ya. Gitu ya ya sangat produktif sekali dengan olahraga dan lain-lain itu mungkin dari Eva Ya mungkin udah atau mau lanjut lagi dilanjut lagi aku sampai jam 2 pagi juga masih bisa nih ya Waduh, jangan. sama ngobrol Jangan, aja jangan. nggak sih? Kosong, guys. Kita ngopi Oh, aja nggak. nggak sih guys? Jadwalnya kosong ternyata beliau Kali ini abis ini kosong. kebetulan abis ini masuk OHC Oh, Gitu. kakak mentorin apa tuh?
Aku mentoring kelompok Catwari Nirmala. Oh, Catwari. Chat. Catwari. Catwari. Don't worry, be happy. Apa lo? Nggak tahu bener ya? Bener ya? Nggak tahu. Aku benerin aja. Bener gitu bener ya. Maaf ya Catwari ya. Boleh. Oke. Ya, mungkin karena kakak ada kesibukan lagi selanjutnya ini. Iya. Jadi mungkin Nanti kita ajak ngopi aja kalau kosong ya guys. Kak Fadlinya kita tanya-tanya ngobrol lagi. sampai ke puncak, mungkin naik motor kali ya kita ya kayak Boleh. dengerin lagu. lu dengerin Nah, lagu lagu nemenin gitu. Kak Fadli gitu ya. Boleh. Kegiatan-kegiatan yang banyak ini. Aku juga ikut pusing tapi keren sih Kak. Aku akuin kakak keren banget. Aduh, alhamdulillah. Ini 2 jempol. Sebenarnya ini dua Bisa gitu. kaki. Aku tambahin deh. Di bawah lagi sebenarnya kelihatan. Banyak. Nah, Banyak. Jadi jempolnya kan. Jempol buat kakak semua. Buat kakak-kakak. Tepuk tangan dulu kita buat. Tapi masih banyak lah teman-teman yang lebih keren di luar sana gitu. Aku juga masih banyak salahnya, jadi masih harus terus belajar, tiap hari belajar biar jadi orang yang lebih bermanfaat lah gitu, berdampak buat sekitar aku. Oke. Mungkin sebelum kita tutup banget ada closing statement kah dari Kak Fadli atau apalah begitu untuk teman-teman yang nonton. Iya. Mungkin kalau dari aku juga percaya sama pepatah kalau misalnya nggak ada pelaut hebat yang lahir di lautan yang tenang gitu kan. Jadi kalau misalnya lautan kita tenang-tenang aja, mungkin kita menganggap itu oh ya udah mungkin kayak gini aja. Cuman kan kita nggak akan terbiasa di lautan yang ganas. Kebiasaan kan lautan yang lepas tuh ikannya lebih besar, ikannya lebih mahal gitu kan. Otomatis kita harus fight for it gitu loh. Cari lautan yang bisa mengasah diri kita gitu. Nah itu aku percaya sama itu. Kemudian juga aku percaya kalau misalnya orang passion about something gitu, orang berdedikasi buat sesuatu tuh pasti mengerahkan seluruh cinta, keringat, darah buat hal tersebut kayak gitu. Jadi itu juga yang coba aku terapin buat diri aku, walaupun mungkin belum semaksimal itu karena tadi aku juga masih harus belajar terus-menerus karena di sekeliling aku juga banyak orang-orang hebat. Jadi mungkin pesan buat teman-teman sobat berlayar juga, jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa puas karena di depan sana masih luas lautan yang bisa kalian arungi kayak gitu. Dengerin tuh teman-teman sobat berlayar. Bisa belajar nih dari Kak Fadli. Boleh tuh kali kayak nanya ke kakak langsung tuh teman-teman sobat berlayar. Boleh banget nanya langsung ke aku juga, boleh banget. Terbuka banget. buat sharing-sharing. Oke, terima kasih banyak Kak Fadli. Terima kasih Sasa, terima kasih ya, Eva, Kak. terima Iya. kasih Kesma BMSB. Ya. Gini Kak. Oh gini. Ini gayanya Kesma banget ya. Oke, love. Betul. Oke, Mungkin sebelum penutup kita ini dulu jargon. Oh ada jargon, oke. Jargon dulu. Boleh, aku ikut ya. Di sini dulu aja ya Di mungkin. sini ya. Gimana? Kita Kita bersama. Kita bisa. Oke, kayak gitu. 1, 2, 3. 3. Kita bersama, kita bisa. Yeay. Oke. Mungkin sekian dari kami. Saya Kautsar Dan aku Minerva. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.